Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dengan NIM 2282250047 dari Pendidikan Kimia Angkatan 2025. Itu, agak tuh yang lama dikunjung lu baiknya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang intoleransi antar umat beragama dan maraknya korupsi yang menghambat kesejahteraan rakyat. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang majemuk. Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai macam agama serta kepercayaannya. Namun di tengah keanekaragaman ini, kita juga memiliki satu dasar yang mempersatukan segalanya, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga bukan hanya semboyan di dinding sekolah atau dokumen negara. Ia juga adalah pedoman hidup yang menentukan bangsa, menunjukkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terdapat dua sila, yaitu sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, moral, dan toleransi. Namun sayangnya terhadap sila ini juga masih sering kita jumpai ada kasus intoleransi, diskriminasi, dan ujarnya kebencian di media sosial kan. Pancasila juga kan tidak pernah mengajarkan untuk menilai orang berdasarkan agama yang dianutkan, melainkan berdasarkan sikap yang diperbuatkan sebagai bangsa yang diketahui. Nah, di sini juga ada kasus dari sila yang pertama itu kayak di sebuah sekolah menengah terjadi kasus ketika sekelompok siswa menolak bekerja sama dalam satu kelompok kan dengan temannya yang berbeda agama gitu kan. Mereka juga kan menolak menghadirkan kegiatan sekolah yang diadakan di tempat ibadah agama lain. Kayak akibatnya kan terjadi ketergangguan dan kepercayaan di antara siswa kan. Kenapa sih sila yang pertama itu kan belum diterapin? Nah, yang pertama itu kan masih adanya sikap intoleransi. Intoleransi itu kan sebagai masyarakat masih sulit menerima perbedaan agama dan keyakinan. Hal ini juga terlihat dari kasus penolakan pendirian rumah ibadah, kayak ujarnya pembencian atau diskriminasi terhadap sekelompok agama tertentu gitu kan. Jadi kan kita tidak bisa menghargai perbedaan agama. Dan yang kedua itu ada kurangnya pemahaman nilai Pancasila, kayak sebagai orang hanya menghafal sila-sila Pancasilanya tapi tidak tahu makna dari Pancasila tersebut gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kayak tidak diterapkan. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan karakter yang belum maksimal. Pendidikan tentang nilai-nilai toleransi, moral, dan agama belum sepenuhnya ditanamkan dengan kuat di keluarga maupun sekolah gitu. Sehingga generasi muda terpengaruh oleh sikap fanatik atau kebenciannya. Nah, yang keempat itu ada kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat. Beberapa tokoh publik, pejabat atau pemimpin
kadang belum menunjukkan sikap adil dan menghargai semua agama gitu kan. Sehingga masyarakatnya itu kehilangan contoh nyata dalam mengamalkan sila pertama. Nah, sila yang kelima juga kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama, kayak hidup sejahtera dan terbebas dari penindasan. Namun realitasnya itu keadilan sosial masih jauh dari sempurna. Kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin masih lebar. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan belum merata. Dan yang paling merosot itu kayak korupsi masih menjadi penyakit yang merusak sandi hidup bangsa. Kenapa sih sila kelima juga belum sepenuhnya diterapin gitu kan? Kan dari kesadaran kitanya sendiri harus ingat. Jadi kan sila kelima itu kan Pancasila menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan gitu, baik ekonomi, sosial maupun hukum. Namun dalam kenyataannya penerapan nilai keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan gitu. Masih terhadap kesenjangan yang cukup besar antara kelompok kaya dan miskin. Sementara banyaknya rakyat kecil yang masih berjuang untuk memenuhi kayak kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatannya. Nah, selain itu pemerataan pembangunan juga di Indonesia juga belum berjalan dengan baik. Bangunan masih terpusat di daerah perkotaan dan wilayah Jawa, sementara di daerah terpencil seperti pedalaman Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara masih tertinggal bukan fasilitasnya pendidikan, transportasi, dan layaknya kesehatan di daerah-daerah tersebut belum memadai, sehingga masyarakat di sana sulit mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju. Nah, kan ada kasus juga tentang sila yang kelima itu tentang korupsi. Nah, korupsi juga itu bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga kayak pengkhianatan terhadap Pancasila kan. Biasanya kan ketika seorang pejabat gitu ya menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, ia juga kan telah merampas hak orang banyak, uang rakyat yang seharusnya untuk sekolah, rumah sakit, atau bangunan desa gitu kan, hanya karena keserakahannya sendiri. Ayo kita mencerminkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan melalui perbuatan yang penuh kasih dan kejujuran. Ayo kita mencerminkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan melalui perbuatan yang penuh kasih dan kejujuran, dan juga menambahkan kebaikan dan membantu sesama. Kita turut menciptakan kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan kesejahteraan bagi semua orang. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.